Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Isnaini dari kelas A720 NPM 272. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan serta menjelaskan mengenai bagaimana cara penilaian pertolongan pertama pada korban yang tidak sadar. Berikut merupakan langkah-langkah penilaian. Yang pertama yaitu penilaian keadaan. Pada penilaian ini, kita harus melihat situasi atau kondisi yang aman baik bagi penolong maupun korban itu sendiri. Apabila sudah dirasa aman, maka kita sebaiknya meminta izin dan memperkenalkan diri kepada keluarga korban maupun saksi, dikarenakan kondisi korban tidak sadar dan tidak bisa untuk diajak komunikasi. Selanjutnya, kita menggunakan APD berupa masker dan sarung tangan latex atau sarung tangan plastik, bisa juga dengan menggunakan kantong kresek yang bersih. Penilaian dini terdiri atas beberapa langkah. 1. Menentukan kesan umum trauma atau medis. Trauma dikarenakan kecelakaan, medis dikarenakan penyakit medis. 2. Pemeriksaan kesadaran terdiri atas ASNT. A untuk awas, S untuk suara, N untuk nyeri, dan T tidak respon. Awas dalam hal ini korban tidak sadar. S. Penolong menegur korban untuk sadar, dibantu dengan sapa Mas atau Mbak. Mbak, 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 Mbak. N. Untuk nyeri, dalam hal ini korban tidak sadar, maka dapat menekan bagian bawah tulang rusuk depannya. T. Tidak respon. Kemudian periksa nadi pada korban di sisi leher bagian bawah dengan 2 jari atau 3 jari. Denyut nadi normal 60-90 kali per menit. Jika terjadi pendarahan, segera dihentikan. Langkah berikutnya, untuk memastikan jalan nafas terbuka dapat dilakukan dengan menggunakan teknik hip tilt. Berikut cara melakukannya. Letakkan telapak tangan kalian di dahi korban dan letakkan jari-jari tangan di bawah dagu korban, lalu tekan dahi ke bawah sambil angkat dagu ke atas sehingga kepala korban mendongak ke atas dan mulut korban terbuka. Langkah yang terakhir pada penilaian dini, kita melakukan pemeriksaan nafas dengan menggunakan LDR, yakni lihat, dengar, dan rasakan. Penilaian yang ketiga yaitu pemeriksaan fisik dengan PLNB, yaitu perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak. Kalian dapat melakukan hal tersebut kepada korban apakah terjadi perubahan bentuk, luka, nyeri, bahkan bengkak.
Penilaian yang keempat yaitu riwayat penderita. Dalam hal ini, korban masih tidak dapat sadarkan diri, maka kita dapat bertanya kepada keluarganya tentang kompak yang terdiri atas K. Keluhan utama, O. Obatan yang diminum, M. Makanan atau minuman yang terakhir, P. Penyakit yang diderita, A. Alergi, K. Kejadian. Untuk kejadian dapat ditanyakan kepada saksi yang ada di tempat kejadian tersebut. Selanjutnya, penilaian yang kelima yakni pemeriksaan berkala atau lanjut. Apabila semua pemeriksaan telah dilakukan, maka perlu melakukan pemeriksaan berkala, mulai dari mengecek respon penderita dari awal hingga akhir. Pemeriksaan berkala dilakukan 5 menit sekali. Penilaian yang keenam yaitu pelaporan. Dalam hal ini berisi tentang identitas korban, nama, perkiraan umur, jenis kelamin, dan tingkat respon. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.